Halo guys, ketemu lagi bersama Bara di sini. Seperti biasa, Bara di sini akan readingkan lagi buat kalian semuanya lewat tarot tentunya. Kira-kira yang akan muncul pada kesempatan kali ini zodiak apa dari elemen apa? Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang belum subscribe, boleh silahkan kalian subscribe dulu. Supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik tentunya buat kita semua. Dan kalau kalian suka dengan video kami, boleh kalian silahkan tekan like-nya. Kemudian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya. Kasih tahu ke semua orang di seluruh dunia mungkin apa yang kalian tahu. Oke, kita langsung ke kartunya aja ya. Kira-kira dalam kesempatan kali ini Bara akan readingkan tentang zodiak apa? Ya, tentang apa? Tentang zodiak apa? Oke. Oh ya guys, seperti biasa Bara di sini akan readingkan secara timeless tanpa batas waktu, bersifat general reading dan harap bijak untuk menanggapi semuanya. Ya, bisa jadi kamu, bisa jadi orang lain, dan di sini sifat vice versa atau terbolak-balik. Bisa orang yang kamu tuju, bisa kamu sendiri kepada orang itu. Ya, jadi mohon bijak dan tonton video ini sampai akhir supaya kalian tidak salah paham, tidak gagal paham dan miscommunication sama aku. Ntar putus, repot. Oke. Tanpa basa-basi lagi, kita akan coba cek di sini. Oke, di sini energinya ada apa nih? Jeng jeng jeng. Yes, di sini aku akan readingkan tentang kamu yang punya zodiak Libra. Hayo, Kadaria yang punya zodiak Libra, kita akan readingkan tentang kamu tentunya. Oke, kira-kira di sini Bara akan readingkan tentang zodiak Libra itu what happened about Libra apa ya? Oke. Kesehatankah, asmara-asmaraan, atau mungkin apapun itu ya, tetap stay di sini ya. Balik lagi di sini sifatnya general reading ya, fun reading, jangan terlalu dibaperin banget. Kalau emang misalkan di sini tidak relate sama kamu gitu ya, mungkin teman kamu, makanya boleh silahkan di share. Alright, oke. Kita akan coba cek di sini kira-kira untuk apa sih readingannya, tentang apa ya. Oke, kita akan coba cek di sini. Kita akan readingkan tentang tentang asmara-asmaraan atau tentang perasaan. What happened about my emotional, right? Kita akan coba cek di sini tentang kamu yang punya zodiaknya Libra di asmara-asmaranya kamu ya. Asmara, emosional mungkin, atau bisa jadi juga ada ini, aku rasa sih aku spill di sini tentang emosi atau tentang perasaan. Baik. Oke, kita akan coba cek lagi di sini. Queen of Swords. Overthinking. Ada beberapa Libra yang kurasa pada kesempatan kali ini merasa overthinking, merasa dirinya itu adalah orang yang paling dihianati, merasa dirinya paling di ghosting, something like that. Wow. Kenapa begitu? Karena di sini aku lihat ada dua Queen of Cups sama ada Queen of Swords ya. Ini bottom of the deck di Queen of Swords. Ini tentang baper-baperan atau menunggu kabar, bisa jadi. Ada beberapa orang yang di sini aku rasa sih orang-orang Libra yang sedang LDR atau hubungan jarak jauh. Di sini ada overthinking, berpikir bahwa dia tuh ya gimana-gimana gitu ya. Selingkuh mungkin atau mungkin apa gitu ya. Page of Swords, bener. Jadi selalu mengharapkan tentang kabar yang datang dari dia kepada kamu. Ini energinya kamu. Masih aku baca tentang energinya kalian ya. Ada sifat kekhawatiran dalam diri. Di sini aku lihat ada Seven of Wands. Tentang sesuatu yang mungkin kamu khawatirkan selama ini. Karena bisa jadi juga ini ada hubungan virtual yang belum pernah ketemu sama orangnya. Ya, kamu ketemu lewat media sosial, lewat Facebook mungkin, lewat media sosial yang lain mungkin, terus udah gitu tiba-tiba cinta-cintaan, ada di sini baper-baperan dari jarak jauh. Ingat, hati-hati guys ya, ketika kalian mencintai seseorang lewat virtual, jatuh cintanya bohongan, sayang-sayangannya bohongan, sakit hatinya beneran. Nah, jadi kalau menurut aku pinter-pinter untuk memilih ya. Di sini juga sih tidak dipungkiri ada beberapa orang yang memang udah punya hubungan yang dekat, relationship yang dekat, udah pernah ketemu face to face, tapi dia perginya mungkin karena sesuatu yang memang dia harus pergi. Bisa jadi karena pekerjaan atau mungkin karena tugas gitu ya. Sekolah mungkin. Ada di sini aku lihat juga ada beberapa orang
Libra yang pernah mengalami satu kondisi hubungan. Bisa jadi juga ini tentang sang mantan yang udah meninggalkan kamu. Aku rasa di sini ada lagi ada kondisi yang dimana kamu nunggu kabar dari dia, si sang mantan ini yang mungkin pernah jadi istri kamu atau mungkin pernah jadi suami kamu. Dan di sini hubungannya udah mulai jauh. Tapi di sini ada yang berharap untuk kembali, ada yang pengen banget untuk balikan lagi. Kulihat seperti itu. Dan di sini ada beberapa Libra juga yang menutup hatinya dia untuk sekitarnya. Well sih, kalau menurut aku di sini ada beberapa yang LDR yang hubungannya secara virtual. Cobalah kamu buka hati kamu untuk sekitar kamu, untuk lingkungan sekitar kamu. Karena yang tadi ku bilang ya, apalagi yang hubungan virtual yang belum ketemu gitu ya, jatuh cintanya bohongan, sayang-sayangannya bohongan, tidak bisa disentuh, tidak bisa dicium harum bau wangi badannya atau bau apanya gitu ya, tidak bisa dirasain istilah kata belayan, sentuhan, something like that lah. Tapi patah hatinya beneran, sakit hatinya beneran. Nah, di sini aku rasa cobalah untuk realistis. Beda lagi kalau misalkan di sini ada beberapa Libra yang udah pernah mengalami satu hubungan yang dekat, mungkin terus udah gitu si seseorang yang kamu tuju atau kamunya pergi jauh dari dia gitu. Bisa jadi seperti itu. Dan di sini tentang ada nunggu gitu. Ada Five of Wands tentang pertikaian atau mungkin konflik gitu ya. Ada beberapa yang di sini aku rasa, kenapa sih ya, kok gue itu sama dia gini banget sih, sayang banget sih sama dia, something like that gitu. Apakah gue nanti akan menjadi seseorang yang jadi istrinya dia atau suaminya dia atau apa gitu, apakah bagaimana? Ini ada beberapa juga yang konflik dalam batin, dalam arti gini, kalau misalkan gue hubungan udahan sama dia, khawatir gitu, gue nanti nggak dapat lagi cowok, nggak dapat lagi cewek. Well sih, menurut aku jangan seperti itu mikirnya ya guys ya. Kalau misalkan memang ada orang di sekitar kamu, cobalah buka. Walaupun istilah kata dalam arti gini, bukan berarti murahan membuka hati untuk siapa aja, enggak. Lebih kepada macam biasa aja, jangan yang terlalu bucin banget tentang orang yang memang sudah jauh atau pergi meninggalkan kamu. Di sini energinya juga ada energi mantan juga. Ada orang-orang yang memang pernah mengalami satu kondisi yang pernah menikah, terus udah gitu lungo gitu ya, atau pergi gitu ya. Ada beberapa Libra di sini juga yang mengharapkan communication atau mengharapkan dia mengabari kamu. Di sini aku lihat ada gitu sih, ada kabar, mengabari, ada communication, ada sesuatu yang kayak pengen rekonsiliasi lagi, yang mantan-mantan nih gitu ya. Ada yang memang pengen rujukan lagi mungkin. Aku lihat seperti itu. Ada beberapa Libra juga di sini yang aku lihat tentang kayak lu itu walaupun istilah kata virtual buat gue, tapi lu menguntungkan nih. Hati-hati, ada yang kayak gitu. Mungkin udah menghadapi satu fase-fase di mana kalian mengetahui daleman-dalemannya secara virtual, makanya susah untuk move. Hati-hati ya. Karena di sini aku rasa gitu guys. Kalau misalkan memang kalian belum ketemu, belum apa-apa, dan bagaimana udah memperlihatkan semua yang kalian punya gitu ya. Di sini udah, kalau menurut aku sih fatal banget, karena yang tadi ku bilang, belum tentu istilah kata dia itu akan ketemu sama kamu, belum tentu istilah kata dia juga seperti perasaannya ke kamu. Even kalau misalkan kamu udah memberikan segalanya supaya dia percaya sama kondisinya kamu, aku rasa jangan terlalu berlebihan. Karena di sini aku lihat ada Queen of Cups tentang sesuatu yang kayak macam, gue harus mendapatkan dia gitu. Kayak gitu sih. Ini kondisinya seperti itu mungkin. Ada beberapa Libra yang seperti itu. Kalau aku lagi zombie, gimana nih? Kamu kalau yang lagi jomblo atau lagi yang nggak punya pacar, aku rasa di sini kamu sedang pendekatan sama orang yang secara virtual. Atau bisa jadi juga ada beberapa yang udah deket gitu ya. Dalam arti belum pacaran, tapi di sini kayak deket-deketan gitu untuk pacaran-pacaran nanti dulu deh gitu. Lebih ke kayak macam deket, something like that. Kita akan coba cek ya, satu persatu. Kita seperti biasa. Di sini aku lihat ada beberapa Libra yang sedang overthinking dengan hubungan LDR-nya dia atau pacar virtual yang jarak jauh. Ada juga di sini orang-orang Libra yang menutup hatinya dia karena kenapa nih, nggak tahu ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Balik lagi guys, di sini sifatnya vice versa general reading, jadi mohon bijak untuk menanggapi videonya. Terus udah gitu tonton sampai habis supaya tidak salah paham.
Right, kalau salah paham miscommunication namanya dan kita bisa berantem, itu aku nggak mau. Baik banget sih. Jijik, iya bener. Jangankan kalian, gue aja yang ngomong jijik. Jijik gitu ya. Gelai guys. Oke, next. Balik lagi ke kartunya. Di sini aku lihat ada Age of Pentacle tentang sebuah pekerjaan. Di sini aku lihat ada beberapa Libra yang memang ditinggalkan karena faktor pekerjaan, bukan karena orang lain. Ada karena faktor tempat tinggal juga. Karena memang mata pencaharian dia atau tentang sesuatu yang dia rutinitas dia memang di tempat itu gitu. Jadi tidak yang gampang untuk mendekati atau untuk bertemu dengan kamu. Itu alasannya seperti itu ternyata. Tapi di sini juga ada beberapa orang yang kerja secara virtual. Hati-hati ya yang aneh-aneh nih yang di dunia virtual. Ada juga ada beberapa orang di sini Libra yang kepincut sama face-nya dia secara filter. Belum tentu nih aslinya tuh. Oh my god, hati-hati ya. Di sini ada beberapa orang Libra yang memang merasa kalau dia itu udah ngeghosting aku, dia itu udah pergi dari aku gitu, udah sayang-sayangan, pacar-pacaran, dan ternyata memang sakit hatinya beneran nih. Ada beberapa yang udah mengalami kondisi yang dimana dia pacaran secara virtual dan ditinggalkan. Wow, belum juga ngapa-ngapa udah ditinggalin. Ada beberapa yang udah ketipu nih, kulihat tentang Pentacle. Aku nggak punya pulsa, jadi aku nggak bisa ngabarin kamu. Aku nggak punya kuota, jadi aku nggak bisa DM-an, stalkingan kamu, kayak gitu-gitu. Dan ini kalau menurut aku nggak bagus. Di sini aku lihat ada Ten of Wands juga tentang sesuatu tanggung jawab besar atau tentang sesuatu yang memang harus diiyain. Dalam arti diiyain di sini apa yang kamu kerjakan A, B, C, D diiyain aja semuanya. Karena di sini akan menguntungkan buat kamu. Well, kenapa menguntungkan? Karena bisa mengalihkan kamu yang cinta secara bucin banget terhadap orang yang memang tidak kelihatan juntrungan bentukannya, bau badannya gitu, istilah kata kulitnya seperti apa belum pernah kamu sentuh. Mendingan kamu coba deh untuk lebih fokus sama pekerjaan kamu. Ada banyak kesempatan kurasa di sini. Banyak tanggung jawab besar yang harus kamu ambil, ya kamu ambil. Ya balik lagi ke cuan sih guys ya, dalam arti gini. Ketika kamu mendapatkan sesuatu yang kalau menurut aku lebih ke bucin gitu ya, lebih ke kayak macam hati ini kok kayaknya nggak bisa di-manage banget karena memang terlalu bucin, mungkin kayak gitu. Cobalah alihkan dengan beberapa hal yang menurut kalian lebih sukai. Even kalau misalkan memang ada tanggung jawab yang lebih, diambil aja. Karena ya itu dia. Ada beberapa Libra yang lebih parah lagi, aku bilang, hati-hati, jangan sampai kalau misalkan kamu yang memang sekarang lagi kondisinya belum mendapatkan satu kondisi yang hancur gitu ya, cobalah untuk lupain. Dalam arti bukan berarti apa gimana ya, melupakan miscommunication atau udah lungo aja pergi aja gitu, enggak. Lebih kepada macam biasa aja, jangan yang terlalu bagaimana banget gitu, jangan terlalu bucin banget. Karena orang yang mungkin LDR sekarang sama kamu kondisinya lagi lagi sibuk atau bisa jadi juga nggak bisa ketemu sama kamu, kondisinya seperti itu. Yes, di sini aku lihat ada Four of Cups tentang orang yang menunggu. Kapan ini buahnya adaan gitu ya, ini pohon aku tak tunggu-tunggu, ngomong bahasa Jawa tapi nggak bisa. Terlalu lama aku menunggu ini pohon untuk berbuah gitu, tapi belum ada juga. Di sini juga aku lihat ada beberapa energi Libra yang menunggu seseorang dan menutup hati. Kalau menurut aku ya, kalau selama kalian dalam kondisi yang masih virtual, apalagi pacaran virtual, bukalah hati kalian untuk di sekitar kalian. Even bukan berarti aku ngajarin hal yang untuk kalian lebih keselingkuh atau bagaimana. Enggak. Lebih kepada macam cobalah nyaman dengan dunia realita, dengan realistis, dengan orang yang jelas kondisinya, bentukannya kayak gimana-gimana. Jangan jatuh cinta kepada filter, istilahnya seperti itu ya. Bukan aku nyalahin, tapi di sini memang kelihatan banget sih ada beberapa yang akan hancur sendiri gara-gara ya kelakuan sendiri, mencintai seseorang mungkin dalam arti tidak terlihat wujud dan bentuknya gitu ya. Ada kah fotonya, ada kah videonya, dia ada di ini, di itu, di aplikasi ini, aplikasi itu. Belum tentu seperti apa yang kamu lihat aslinya. Kamu misalkan
mukanya ganteng, mukanya cantik gitu kayak gitu. Tahu-taunya istilah kata kakinya bagaimana gitu ya. Bukan berarti aku body shaming, enggak. Lebih kepada macam supaya kamu tidak kecewa. Kan orang yang istilah kata secara virtually lebih ngelihat ke picture-nya dia, ke gambarannya dia seperti apa. Kalau misalkan pas ketemu kamunya kecewa kan bisa kamu juga mengecewakan orang lain juga. Gitu, daripada kalian di ghosting, daripada kalian istilah kata kecewa sendiri, mending ya udah bukalah bener memang hati kalian untuk orang-orang yang di luar sana, mungkin yang LDR something like that. Tapi jangan juga kalian tutup hati kalian untuk yang realita gitu. Bukan aku ngajarin selingkuh, balik lagi nggak ke situ ya konsepnya. Balik lagi di sini ada King of Swords. Oke, untuk kamu yang punya Libra nih, bener-bener kelihatan banget dari tadi ada sword, 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 and sword. Artinya galau banget. Ada beberapa Libra yang di sini diajakin untuk komitmen, tapi takut. Karena memang yang ngajakin komitmen kamu mungkin orang yang udah pernah deket sama kamu, tiba-tiba dia pergi jauh. Mungkin kamu di Surabaya, kerjanya dia di Jakarta, jadi nggak ketemu gitu kayak gitu. Dan di sini kayak takut untuk berkomitmen. Karena memang kondisi yang rentan banget untuk perselingkuhan mungkin kamu pikir. Untuk sesuatu yang kayak macam lebih aneh-aneh kalau misalkan memang nggak deket gitu kayak gitu. Ada yang kelihatan banget seperti itu ya guys ya. Banyak yang galau nih, energinya dari udara sih. Soalnya jadi kayak macam angin-anginan. Nih ini juga ada lagi ya. Ada Ace of Swords. New beginning tentang cara berpikir. Banyak banget di sini sword. Ya, diawali dengan Ace of Swords, diakhiri dengan King of Swords. Berarti awal dan akhir, berarti semua yang di Sword itu ada di kamu. Overthinking, cara berpikir. Ini bukan aku yang, ini ada bagusnya juga, perhitungan-perhitungan, istilah kata. Terus intuisi, atau istilahnya kamu berfirasat yang baik, something like that lah. Tapi di sini juga aku tidak akan menghilangkan sisi negatif dari Sword ini. Tentang keraguan-raguan, tentang kegalauan, tentang sesuatu yang harus diputuskan, tapi di sini sangat sulit untuk diputuskan gitu ya. Well, untuk selanjutnya ada apa? Tuh, ini sih kalau menurut aku lebih ke saran ya. Di sini aku lihat ada Page of Pentacle. Tentang sesuatu yang kalau menurut aku itu, kalau Page of Pentacle ini apa namanya ya, kayak pekerjaan, sesuatu kesibukan. Di sini diimbangin dengan kartu Ten of Wands. Tentang sesuatu yang memang kamu harus giat lagi bekerja, something like that. Right. Jadi intinya sih kalau menurut aku ini ada beberapa Libra yang sedang LDR dan terlalu fokus sama orang yang dipikirkannya. Tentang dia yang jauh di sana, bau harum badannya, parfumnya, mungkin iya istilah kata bau keteknya, mungkin bau apanya kamu nggak cium. Tapi kamu merasakan hal yang sangat dalam. Jangan terlalu. Di sini aku cuma ngasih saran doang. Ada beberapa Libra, cobalah untuk semangat lagi bekerja. Atau mindset kamu cobalah kamu rubah. Ada Ace of Swords di sini tentang sesuatu yang kamu harus rubah. Tentang keseimbangan, tentang perhitungan-perhitungan, tentang keadilan buat diri kamu sendiri. Lebih bahagia diri kamu sendiri daripada orang yang mungkin tidak pernah kamu lihat bentuknya. Banyak banget di sini aku lihat yang energinya yang sangat kayak macam LDR. Tapi nih kalau aku yang realita nih Kak, gimana nih Kak gitu kan? Oke, aku juga di sini adil ya guys ya. Jadi ada yang LDR, ada yang memang secara realita, ada yang virtual dan realita. Nah, yang secara realita di sini kalau misalkan aku baca kartunya, kamu sedang menunggu jawaban dari dia. Kamu menutup hati untuk siapapun karena pernah mengalami satu kondisi di mana kamu pernah menjalani sebuah hubungan rumah tangga. Tapi ada sebuah pertikaian atau ada sebuah konflik yang mengharuskan kamu untuk berpisah dengan dia. Ingin ada rekonsiliasi lagi. Tapi di sini terlalu baper. Ada orang juga yang gengsi-gengsian. Gitu, untuk kamu yang istilah kata di sini para Libra yang kondisinya sedang zombie-zombie ya, mengharapkan kepastian dari seseorang, kamu menutup hati untuk dia. Di sini ada tekanan dari keluarga juga tentang something pernikahan. Ada beberapa Libra yang lagi zombie atau lagi sendiri. Kadang-kadang kayak macam konflik sama batinnya gitu. Karena memang umur dan semua ini lebih ke kayak macam tuntutan keluarga diharuskan untuk segera menikah. Ada yang seperti itu. Yang remaja juga di sini aku lihat juga ada konflik gitu ya kayak gitu. Tapi di sini lebih ke pertemanan. Ada beberapa orang Libra yang mungkin dijauhkan dari teman karena terlalu bucin sama pacarnya. Ada yang kayak gitu juga. Dan di sini sorry to say kalau misalkan aku ngomong
Ada beberapa Libra yang kalau misalkan ini yang tadi yang aku bahas itu karena energi yang paling besar aku lihat yang LDR, tapi di sini aku juga tidak menutup mata untuk orang-orang yang lagi secara realita gitu ya. Well, balik lagi. Untuk yang secara realita, di sini aku lihat ada beberapa pekerjaan yang dia kerjakan sehingga membuat kamu curiga atau membuat perasaan kamu hancur. Dan di sini kamu menyibukkan diri kamu tanpa harus menunggu dia yang datang selalu sama kamu. Dan di sini juga aku lihat ada King of Swords tentang kamu. Kamu galau banget. Hubungan ini akan dibawa kemana? Apakah aku harus menyudahi hubungan ini atau bagaimana? Dan di sini juga aku lihat ada Prince of Pentacle atau Page of Pentacle. Ini tentang sesuatu kamu juga berbalik lagi. Dalam arti ya udahlah, gue juga kerja, gue juga sibuk dengan sendirinya gue. Nah itu, gimana nggak komplit tuh ya? Ada yang LDR, ada yang secara virtual, ada yang udah pernah menikah, ada yang lagi jomblo gitu nih. Aku bacain semuanya. Tenang aja ya. Jadi semua sisi tak ambil. Oke. Jadi jangan ini ya guys ya, jangan ngantuk nih dengernya. Karena memang di sini general reading, jadi semuanya banyak yang aku bacain. Tapi yang tadi yang difokuskan mungkin yang Libra yang ketarik banget sama aku energinya adalah orang-orang yang lagi LDR gitu. Oke, untuk selanjutnya apa lagi di sini masih dengan Libra ya guys ya. Balik lagi di sini. Boleh kalian share ya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa sekali lagi, kalau kalian belum subscribe, boleh silahkan subscribe dulu ya. Video ini mungkin berguna buat teman-teman kalian, makanya di-share sebanyak-banyaknya. Well, untuk selanjutnya apa lagi tentang Libra? Mungkin nasihat atau bukan nasihat sih, lebih ke kayak saran kali ya. Mungkin saran buat kalian. Entah itu zodiak Libra yang sedang dalam kondisi LDR, atau mungkin zodiak Libra yang dalam kondisi virtual atau lagi realita gitu ya. Kita akan coba cek lagi di sini. Sisi negatifnya sih seperti itu ya. Jadi ini aku lihat sih lebih ke kayak macam kamu tuh minta kepastian dari dia gitu. Dan ini lagi bucin banget. Atau mungkin nanti aku akan coba apa sih sebenarnya yang dia sembunyikan dari kamu, dari LDR ini bisa. Kita akan coba cek aja kartunya ya. Well, kita akan cek di sini bottom of the deck-nya. Ada Seven of Swords. Ini tentang sesuatu yang kayak macam masa-masa dimana pernah mengalami. Ini tentang memori mulu ya. Banyak banget di sini aku lihat tentang memori. Ada juga yang mencuri kesempatan dalam kesempitan. Artinya gimana? Mencuri kesempatan dalam kesempitan ini ya istilah kata gue daripada nganggur, nggak ada yang gue isengin WhatsApp, gue WhatsAppin aja siapa aja gitu. Ada yang kayak gitu. Yang istilah kata ini perasaan gitu loh. Jangan sampai lah kamu isengin orang supaya baper sama kamu. Nih ada juga energinya yang seperti itu. Ya, ada yang mencurangi atau ada sesuatu yang kayak macam iseng doang untuk ya semacam mengisi kekosongan aja gitu. Makanya di sini kulihat jangan terlalu baper guys. Ada beberapa di antara yang kalian pikirkan ini iseng aja gitu, nggak ada teman WhatsApp, bisa jadi seperti itu. Isengnya keterlaluan itu kalau misalkan tentang masalah hati kulihat ya. Ada juga orang yang memang ada juga orang benar-benar vice versa atau terbolak-balik dalam arti dia cinta sama kamu, kamu juga cinta sama dia. Ada yang seperti ini. Tapi ini lebih ke reality sih, kebanyakan yang reality. Jadi gini, ada beberapa Libra yang memang di sini salah paham tentang orang yang dia pikirkan bahwa dia itu kayaknya iseng-isengan sama gue, tapi ternyata memang realitanya ada yang memang mencintai. Ada berbagi. Aku dapat lagi nih ya. Jadi gini guys, di sini aku lihat ada Knight of Pentacle. Ini aku dapat banget dari Knight of Pentacle ini. Ada beberapa Libra yang benar-benar udah saling jauh-jauhan ya, jauh-jauhan. Misalkan kamu ada di Semarang, yang satunya lagi ada di Gorontalo misalkan, atau ada di Medan gitu, jauh-jauhan. Tapi ini cintanya dalam. Padahal virtual dua-duanya cintanya dalam. Ada niat-niatan pengen ketemu. Ini ada niat-niatan pengen ketemu, pengen settlement gitu, dalam arti membuat dirinya itu lebih settle, lebih punya gitu, supaya ada waktu, supaya ada uang mungkin untuk ketemu. Ada yang merencanakan seperti itu juga. Well, oke. Queen of Wands. Dia tuh menunggu kamu menunggu dia. Ini energi LDR sangat kuat banget sih kulihat. Jadi di sini ada beberapa yang memang tidak dipungkiri kalau dia itu adalah pesona yang luar biasa mungkin dalam hidup kamu. Makanya di sini ada beberapa Libra yang istilah kata mungkin orang yang dituju sama dia mencintai kamu sama seperti kamu. Cuman di sini karena jauh,
makanya ada beberapa yang konflik batin. Dalam arti gini, apa gue udahin atau bagaimana? Kalau gue udahin kasihan dianya, kalau gue begini terus kapan bertemunya gitu, kayak gitu-gitu. Ada juga di sini nih, aduh banyak banget nih guys ya yang energi aku ambil, makanya di sini banyak yang aku macem-macem gitu yang aku bilangin. Di sini ada Three of Swords, ada juga yang kalian nih secara virtual mencintai orang yang udah punya pasangan nih, ada nih, atau bisa jadi juga bukan kamu, karena di sini aku lihat ada Seven of Swords ya dari bottom of the deck, lebih ke kayak macem bukan kamu doang kok, ternyata temen chatnya dia gitu guys ya. Berarti di sini kalau misalkan aku ngambil tentang siapa dia atau bagaimana yang dia pikirkan atau apa yang dia lakukan, aku rasa dia ada yang pertama iseng sama kamu, yang kedua ada yang memang mencintai kamu, terus yang ketiga ada juga yang memang serius banget mencintai kamu dan ingin bertemu dengan kamu. Ada juga yang melihat kamu secara virtually bahwa kamu itu cantik banget. Ada juga orang Libra di sini yang mencintai orang yang udah punya pasangan atau kamu sendiri yang punya pasangan. Dan ada di sini juga orang Libra yang memang mencintai iseng gitu, atau bisa jadi juga kamu adalah bukan orang yang satu-satunya diisengin sama dia untuk dichatin. Ada yang seperti itu. Di sini ada Queen of Pentacle juga. Ada juga beberapa Libra yang dimanfaatkan secara materi. Aduh guys, complicated banget ya, banyak banget. Ada Judgment. Ada sesuatu yang akan kamu karena memang mencintai dia yang jauh di sana tanpa tahu dia bagaimana bentuk dan bagaimana kredibilitas atau apapun itu istilahnya. Ada yang udah ngejudge dirinya sendiri, udah merubah dirinya sendiri. Dalam arti gini, kamu merubah diri kamu untuk roh gitu ya, untuk jin gitu. Kenapa bilang untuk jin? Karena ya orang yang merubah kamu ini nggak pernah kelihatan bentuk wujudnya, tapi kamu tiba-tiba ya gue harus baik. Gimana ya kalau misalkan dia ada di depan aku, kalau misalkan akunya bagaimana gitu. Bagus-bagus sih kalau misalkan memang ini jadi glowing. Pas ketemu kamu bilang, ntar kan 2 bulan lagi aku mau ketemu sama dia nih, aku harus beli skincare, aku harus beli hal-hal yang membuat aku lebih glow up gitu, kayak itu. Ada juga yang beberapa gitu, udah judgment atau udah membuat perubahan dalam dirinya menjadi orang lain. Tapi kalau ke arah positif, bagus. Tapi kalau misalkan ke arah negatif, yang buat kalian sedih, buat kalian tidak bisa membuka hati, buat kalian yang istilah kata terbuai dalam harapan-harapan palsu gitu ya, yang belum tentu dia datangnya ke kamu kapan. Kalau menurut aku jangan terlalu yang merubah diri kalian. Kalau ke negatif mendingan jangan dirubah gitu. Kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, mati dong istilahnya kayak gitu ya. Dalam arti cobalah untuk bijaksana ketika memang ada sesuatu yang merubah kamu, ngejudge diri kamu menjadi lebih baik, why not? Walaupun itu istilah kata secara dunia virtual. Mungkin aku juga di sini sama ya, lebih ke kayak macam, ayo kita bareng-bareng menjadi orang yang lebih baik gitu, kayak gitu ya. Tapi di sini kalau menurut aku terlalu berlebihan, apalagi hal yang menuju ke hal yang negatif, itu nggak bagus banget gitu ya. Kamu jadi bersedih, nggak bisa makan, rindu sama dia. Kalau misalkan dia diteleponin nggak aktif, dia bilang HP ku kecemplung rusak, misalkan minta ganti, kamu beliin. Nah itu udah nggak bagus gitu ya guys ya. Well, jadi aku cuma mau nanya sama kalian yang nonton di sini, kalian di yang mana ya? Di sini ada bermacam-macam karakter orang. Energinya nih aku bacain ya. Energinya di sini aku akan bacain siapa orang itu yang dituju sama kalian. Pertama di sini aku lihat ada Taurus, Virgo, sama ada Capricorn. Terus di sini yang kedua ada Leo, ada Libra, ada Libra, ada Pisces, ada Libra, ada Aquarius, sama ada Gemini. Terus ada Sagittarius, ada Aries, sama ada Leo ya. Dan di sini satu lagi, ini hampir semuanya masuk sih. Itu lebih banyakan ya, ada Virgo, Taurus sama Capricorn, ada Libra, Gemini sama Aquarius, ada Leo, Aries sama Sagittarius. Nah, itu siapa nih orangnya kira-kira di antara zodiak-zodiak ini? Kalau misalkan memang kalian ada di situ, berarti nih ya, itu. Oh iya, dia kan Sagittarius, dia kan Libra, dia kan Gemini gitu misalkan. Nah, itu ada di sini ya guys ya. Well, oke, kita akan coba cek. Kita akan coba cek lagi kira-kira saran untuk kamu menghadapi orang seperti mereka ya. Di sini banyak soalnya ya. Karena di sini setiap orang punya masalah yang berbeda-beda, dan di sini aku lihat tentang dia mungkin yang dipikirkan sama kamu yaitu ya orang Virgo kah,
Orang Taurus kah, orang Gemini kah, orang Sagittarius kah, atau mungkin orang Libra itu sendiri. Kita akan coba cek lagi di sini. Kamu lagi LDRan sama siapa mungkin? Nah, mungkin bisa dicek di energinya dia di mana, di zodiak apa, gitu ya. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini kira-kira untuk kamu ya tentang saran atau bisa jadi juga apa yang harus kamu lakukan atau apa yang tidak boleh kamu lakukan. Oke. Tentang asmara-asmaraan. Tadi sih sebenarnya udah aku sepil ya beberapa ya guys ya. Cuma di sini mungkin lebih komplit lagi gitu. Ya. Kita akan coba cek lagi untuk saran orang-orang Libra yang menghadapi satu kondisi yang seperti ini. Oh iya, lupa. Balik lagi, yang tadi juga yang beberapa orang yang tidak LDR atau misalkan memang secara visual atau secara ketemuan gitu, secara real, di sini juga sama seperti itu. Jadi ada orang yang memang ingin selalu ketemu sama kamu, ada yang pengen menghadapi ke jenjang yang serius. Ada juga beberapa orang Libra di sini yang berhubungan secara reality ini ada diduakan, ditigakan karena seseorang mungkin ya itu yang kamu dekati itu lebih memilih dia yang lebih cantik, mungkin lebih ganteng, mungkin lebih punya uang, mungkin kayak gitu. Dan di sini ngejudge kamu sehingga membuat kamu jadi kayak macam merubah diri kamu, menutup dunia kamu, menjadikan kamu terpuruk atau bersedih. Nah, ini yang gak enak. Di judgement yang ini yang gak enak di orang-orang Libra yang berhubungan secara reality atau secara nyata. Ini sih kalau menurut aku cobalah untuk membuka hati kamu untuk yang lain atau bisa jadi juga sibukkan diri kamu untuk supaya kamu selalu dalam ya happiness gitu, nggak terlalu bete-bete banget, nggak terlalu yang kayak sedih-sedih banget gitu ya guys ya. Ini energinya sama seperti yang tadi ku bilang ya. Ada apa aja aku spill lagi. Di sini aku lihat ada Virgo, ada Virgo, ada Taurus, ada Capricorn. Kemudian di sini ada Libra, Gemini sama Aquarius. Terus satu lagi ada Leo, Aries sama ada Sagittarius. Ya, mungkin di antara yang itu tuh siapa tuh ya orangnya tuh? Si Sagittarius tuh yang gue deketin mungkin. Si Gemini tuh atau siapa gitu ya. Well, untuk selanjutnya kita akan coba cek lagi untuk sarannya buat kalian yang virtual, non-virtual, yang LDR ataupun yang non-LDR gitu ya. Istilahnya seperti itu. Oke, Nine of Wands. Di sini aku lihat tentang sesuatu yang memang kamu lagi berhati-hati gitu dengan kondisi sekitar. Bisa jadi juga ini cobalah untuk berhati-hati gitu. Di sini aku lihat memang ada orang yang sedang berhati-hati dengan apa yang udah dia punya. Berarti selama ini kamu kalau misalkan memang pengen sesuatu kan udah hati-hati banget ya. Orang-orang Libra biasanya berhati-hati banget, punya pemikiran yang jauh, terus udah gitu dia punya pertimbangan atau punya perhitungan yang akurasinya lumayan akurat, bagus gitu. Dan di sini kamu lagi hati-hati banget. Bener sih, ini udah bagus banget. Tapi kalau menurut aku cobalah ditingkatkan lagi. Jangan cuma karena melihat dia ganteng, melihat dia cantik, melihat dia kaya atau apapun lah secara duniawi sehingga membuat kamu malahan bukannya kegantengan dia atau bagaimana yang dia ini malahan dia jadi kayak nipu kamu gitu kayak gitu ya. Well, di sini ada Six of Pentacles tentang sesuatu yang memang kalau menurut aku tuh borosnya kamu. Jadi di sini ya gampang lah cuman pulsa doang. Ya gampang lah cuman sekedar kuota doang. Lah gampang lah cuman sekedar transfer uang cuman 1.000 doang. Istilah kata kayak gitu. Jangan dibiasakan seperti itu karena nanti akan kecanduan. Entah itu dia yang selalu ngomong sama kamu minta duit atau mungkin kamu yang kayak macam kayaknya kalau nggak ngasih duit sama dia nggak enak gitu. Nah ini kalau menurut aku cobalah untuk prepare lagi, cobalah untuk realistis lagi, berpikir yang benar gitu, berpikir yang kayak macam kamu mencari uang aja sulit gitu. Kamu harus nyanguin orang itu dan semua kayaknya kalau menurut aku kurang bijak dengan diri kamu sendiri. Ya, yang kedua jangan terlalu royal. Even itu mungkin secara material kamu ngasih uang atau bisa jadi juga kamu secara ngasih jasa kamu atau memberikan semuanya kepada dia. Jangan dulu. Belum waktunya. Ya, yang virtual nih belum ketemu juga, kamu udah pergi, udah ngasih apa support system sama dia, ini udah nggak bagus ya. Untuk selanjutnya ada apa lagi? Ada The Hierophant. Ada beberapa Libra yang cobalah untuk serahkan diri kepada Tuhan dan jangan terlalu yang kayak macam oh ya udah kalau misalkan gue udah sayang sama dia sayang is okay.
Gak apa-apa, gak jadi masalah. Ketika kamu lagi bucin-bucin banget nih, apalagi nih teman-teman sekarang nih, Libra-Libra yang lagi mewek di pojokan gitu ya, memikirkan kenapa dia itu kok ghosting, atau kenapa kok dia ini LDR sama aku itu kayaknya nggak ada kepastian untuk ketemu something, mewek di pojokan gitu ya. Ini saran buat kamu, dekatkan diri kepada Tuhan, seimbangkan lagi diri kamu. Kalau misalkan memang udah kelihatan dia ghosting, dia istilah kata merubah cara komunikasi sama kamu, yang tadinya biasanya banyak, terus lagi tiba-tiba pelan, langsung kamu yang pergi duluan. Supaya apa? Gak sakit-sakit amat gitu ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada apa lagi? Oke, ada temperance nih, energinya dari energi kamu sendiri nih ya. Temperance ini tentang sesuatu keseimbangan. Bener sih yang tadi kulihat di Hierophant, sama temperance ini tentang religions atau tentang apa namanya? Serahkan diri kepada Tuhan, balancing, spirituality gitu ya. Lebih ke kayak macam cobalah untuk afirmasi yang baik, cobalah maafkan diri kamu. Ada beberapa Libra di sini yang udah menyesal kulihat. Sorry guys ya, batuk. Aku tahan-tahan sampai ngeden-ngeden ini guys ya, sebenarnya aku pengen batuk. Oke. Dah. Balik lagi ke readingannya. Di sini aku lihat ada beberapa Libra yang udah memang kecewa atau udah menyesal gitu, atau udah aduh kenapa gue ketemu sama nih orang yang kurang bagus gitu. Dan di sini waktunya kamu untuk bermeditasi gitu, berafirmasi, memberikan atau menyerahkan semua masalah kamu kepada Tuhan. Ada beberapa yang seperti itu. Saran aku sih cobalah untuk seimbang lagi. Dan yang belum mengalami hal seperti ini, kamu jangan terlalu berlebihan bucin. Memang iya sih, aku lihat tadi di deck ketiga, tarot ketiga ini ada Two of Cups, sama ada Knight of Pentacles, sama ada Queen of Wands. Ini tentang sesuatu yang memang dia juga sama mencintai kamu, tapi tetap jatuhnya virtual, nggak tahu bentuknya nanti kayak mana. Nah, jangan terlalu dalam gitu guys ya. Sekalipun kalian mendambakan sebuah harmonisasi dalam keluarga, tapi percuma kalau hati kecil kalian konflik sama diri kalian sendiri. Untuk selanjutnya saran untuk kalian seperti apa lagi? Ada Page of Wands, ada mobilitas, ada keinginan ingin bertemu sama dia. Kalau menurut aku sih ini jangan terlalu yang kayak diyakinin banget gitu ya. Karena bisa jadi juga yang kalian lihat itu adalah seseorang yang memang belum tentu seperti yang ada di ekspektasi kalian. Jadi jangan terlalu yang niat banget gitu pengen ketemu sama nih orang. Kalau misalkan kamu cowok, oke. Tapi kalau misalkan kamu cewek, kalau menurut aku kayaknya nggak bijak aja gitu ya. Kalau cewek nyamperin cowok jauh gitu, bisa seperti itu. Kalau cowok sih mungkin wajar-wajar aja. Cuman balik lagi, what about you need gitu, apa yang kamu butuhkan. Jangan yang kayak macam apa yang kamu inginkan, tapi yang kamu butuhkan ya. Need gitu ya, tentang sesuatu yang kamu butuhkan. Bukan tentang hal-hal tentang dia, tapi di sini apakah kamu mencintai dia itu udah sesuatu yang realistis sekalipun memang hubungannya secara virtually, right? Nah, untuk selanjutnya Queen of Pentacles. Di sini ada dua Queen of Pentacles. Artinya settle dulu diri kamu supaya kamu bisa istilah kata mengerti bahwa oh iya, berarti selama ini gue itu A, B, C, D gitu. Terlalu banyak waktu yang udah gue buang untuk memikirkan seseorang. Di sini sih tentang Queen of Pentacles ini tentang sesuatu yang settle, sesuatu yang punya, yang bagus, yang cantik gitu, yang banyak uangnya gitu kayak gitu. Nah, ini jangan sampai kelewat gitu sama kamu gara-gara mikirin si dia yang belum tentu datang sama kamu gitu ya. Nah, tapi nanti tetap aku akan readingin juga untuk teman-teman yang secara reality gitu ya, yang hubungannya secara realistis yang enggak yang virtual. Well, Queen of Cups. Aduh, 2 kali Queen of Cups keluar. Artinya apa? Baper banget. Banyak sekali yang sangat baper dengan orang yang belum tentu ketemu. Di sini hubungannya sih lebih ke kayak macam dalam, lebih terlalu berlebihan kulihat. Di sini keseimbangan kalian kelihatan banget dari tadi, keseimbangan, jangan terlalu bucin banget karena di sini banyak kesempatan yang kalian lewati katanya. Ada beberapa kejutan-kejutan yang harusnya kalian dapat tapi nggak bisa kalian dapat karena kalian terlalu fokus sama seseorang yang mungkin belum tentu kalian bertemu dengan dia. Aku rasa seperti itu. Ada beberapa juga yang menyesal gara-gara pernah atau gara-gara di ghosting, udah mengalami kondisi yang dimana dia udah pergi gitu ya, secara virtually gitu, padahal dia udah
menggasak gitu ya, menggesek ATM-nya kamu gitu ya. Dan di sini, aduh kenapa gue harus ketemu sama nih orang, saking gue percayanya sama dia, belum juga ketemu, udah rugi. Nah, hati-hati, hati-hati. Untuk selanjutnya apa lagi? Yes, di sini ada the pool. Ada beberapa Libra yang di sini kalau menurut aku akan back to zero gitu, balik lagi ke nol lagi. Ada beberapa Libra di sini yang akan membangun lagi perasaannya dia dari nol lagi. The pool ini kan tentang sesuatu yang misteri lagi ke depan, diulangi lagi dari titik nol atau nggak ada apa-apa. Cobalah istilah kata ini untuk melupakan dia. Tapi sih aku rasa sih di sini nggak jadi masalah kalau misalkan memang kamu mencintai dia, nggak jadi masalah kamu istilah kata memberikan perhatian atau apapun itu sama orang yang kamu sayangi, tapi bijak gitu ya. Cobalah untuk mengerti tentang kebutuhan kamu sendiri. Lebih mencintai diri sendiri dulu daripada kamu mencintai orang lain, apalagi ini orangnya nggak kelihatan. Ya, sekarang aku akan readingkan tentang para Libra yang hubungannya secara reality. Oke, untuk orang-orang yang secara reality, di sini aku lihat ada beberapa orang Libra yang udah berhati-hati. Kamu harus berhati-hati menutup diri karena memang orang yang sedang kamu dekati saat ini, dia jauh dari Tuhan. Dan dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari kamu. Makanya di sini kamu harus berhati-hati. Ada beberapa kejadian atau ada beberapa hal secara mobilitas, secara perubahan yang akan diberikan kepada kamu, sehingga kamu akan menyadari bahwa dia itu tidak baik buat kamu. Ya, di sini aku rasa yang PDKT nih. Ya, terus udah gitu nih, di sini juga ada orang-orang Libra yang pernah mengalami sebuah hubungan masa lalu, pernah bercerai, pengen berrekonsiliasi lagi, tapi di sini kamu terlalu berharap banget sama nih orang, akhirnya kamu balik lagi ke zero, ke nol. Well, kalau menurut aku, cobalah untuk seimbang, jangan terlalu berlebihan mencintai siapapun, ya. Sayang banget waktu kamu banyak banget di sini yang dibuang tentang harmonisasi, keluarga, kamu terlalu memikirkan seseorang, ada beberapa tanggung jawab yang harus kamu ambil malah kamu lepaskan. Seperti itu ya. Kayak diceramahin ya, karena di sini aku balik lagi ya, energinya kamu seperti itu, makanya di sini aku tentang sarannya. Cobalah untuk balik lagi ke sebenarnya kamu tuh maunya apa atau butuhnya apa. Jangan cuman karena mau, tapi butuh atau keperluannya kamu. Tentang hubungan ini, tentang cinta-cintanya Libra. Kasian banget ini, aku lihat ada beberapa orang juga nih ya. Sekali lagi nih guys ya, bukan aku muter-muter, tapi kayaknya pengen diomongin gitu ya. Sekali lagi, ada beberapa Libra di sini yang kulihat udah udah dikasih tahu nggak sih, gue tuh nggak sayang sama lo. Tahu nggak sih, gue itu udah pernah menjalin sebuah hubungan pernikahan sama lo, gue tuh nggak mau balikan lagi sama lo. Tapi di sini ada Libra yang ngeyel banget pengen balikan. Banyak, ada yang kayak kira-kira kapan ya dia ada rekonsiliasi sama aku, kira-kira dia mau nggak sih balikan lagi sama aku. Banyak Libra yang kalau menurut aku tuh menutup hatinya untuk orang lain karena si mantannya ini lama banget, maka di sini ketutup hatinya gitu untuk yang lain. Energinya seperti itu. Cobalah buka hati kamu, move ya. Cowok itu yang ganteng bukan dia doang, cewek itu yang cantik bukan dia doang, banyak, bener banyak. Ya, jadi di sini cobalah untuk bijaksana tentang diri kamu, tentang apa yang kamu butuhkan. Well, untuk selanjutnya kita akan coba cek di Lenormand-nya. Pesan semesta untuk kamu, kira-kira seperti apa? Oke, balik lagi guys ya, jangan terlalu serius-serius amat. Kalau mau kentut dulu, kalau mau ke kamar mandi dulu, ambil cemilan kalian, di pause dulu videonya, minum dulu, cuci muka dulu kalau ngantuk ya. Kalau misalkan ada tai ayam di luar, boleh silakan sapu dulu gitu. Kalau misalkan kalian capek dengerin aku mencoblak gitu ya. Bahasa Indonesia apa? Cerewet ya. Boleh kalian istirahat dulu, cari dulu makan, cemilan atau bagaimana. Tapi lanjutin lagi supaya jelas gitu ya penjelasannya, atau tidak salah paham nantinya. Well, balik lagi. Untuk selanjutnya pesan semesta buat kalian aku ambil dari Lenormand Oracle. Ya, di sini ada nomor 19 ya, ada tentang benteng atau pertahanan, atau kamu cobalah yang sekarang lagi sendiri ya.
Kuatkan diri kamu, mental kamu. Di sini aku lihat sih akan ada beberapa yang membuat mental kamu down. Jadi kalau menurut aku, cobalah untuk mengerti tentang kebutuhan kamu. Bisa jadi juga mungkin aku yang ngomong nih. Aku ngomong, wah dia nggak, ini, dia meninggalkan kamu, mentujukan kamu. Mungkin dia bukan orang yang setia, something like that. Dia punya hubungan selingkuhan mungkin atau apa. Mungkin itu salah satunya. Ada kabar buat kamu yang kayak membuat kamu drop atau down. Di sini kuatkan diri kamu. Karena mungkin bisa jadi juga ini lingkungan sekitar yang akan membuat kamu merasa hancur. Bisa jadi juga kayak macam ada omongan-omongan mereka, tapi secara tidak sadar itu memotivasi kamu, cuman kamu kayak mengambil hal negatifnya. Misalkan, lu tuh nggak boleh mikirin dia tahu gini, tapi kamu masih kayak macam udahlah, padahal itu menguatkan mental kamu, sebenarnya bukan membuat kamu drop atau memberikan motivasi, bukan yang kayak membuat kamu jadi drop gitu, jadi mengecilkan kamu, bukan. Tapi niat mereka adalah membesarkan kamu, membuat kamu lebih semangat lagi dan membuat kamu lebih percaya diri lagi gitu ya. Di sini aku rasa akan ada beberapa yang membuat kamu harus bertahan secara mental sih. Ada yang kena mental mungkin nantinya, ada yang kayak macam ngomongin kayak gitu kayak tersinggung. Ada yang beberapa Libra seperti itu. Yes. Ini tentang kesetiaan, diuji tentang kesetiaan kamu. Ada beberapa Libra yang menurut aku sih bagus ini tentang diuji tentang kesetiaan mereka. Cuman di sini juga ada beberapa Libra yang denial, yang istilah kata lebih ke kayak macam menolak untuk percaya, padahal sebenarnya udah kelihatan gitu. Kalau yang dibilangin sama orang-orang di sekitar kamu itu adalah orang yang memang tidak bagus, terus udah gitu kamu kayak macam nggak apa-apa, gue masih kuat kok. Nah, ini sih kalau menurut aku jangan terlalu yang kayak macam jangan dibiarkan seperti ini terus gitu, kamunya kasihan gitu, karena kesetiaannya kamu. Salah satu zodiak yang setia itu kan Libra ya, orang-orang yang memang susah untuk jatuh cinta, tapi sekalinya cinta bucin banget. Nah ini kamu kan Libra nih ya, yang menimbang-menimbang, susah untuk move on kayak gitu-gitu. Sekali dipikirin gitu apapun gitu harus benar-benar seadil-adilnya, harus benar-benar kalau misalkan jujur gitu kayak gitu. Dan di sini tentang kesetiaannya kamu, bisa jadi juga ada orang dalam waktu dekat ini akan membuat sesuatu mental kamu tuh kayak drop. Cuman di sini cobalah kamu untuk mengiyakan atau mungkin ambil sisi positif yang orang itu beri pendapat ke kamu. Jangan dibaperin gitu, apalagi kamunya kayak macam ngedrop gitu ya, jangan. Well, insya Allah ada beberapa Libra yang akan move on. Wah, ini aku senang banget lihatnya guys ya. Ada the fish atau ada ikan. Di sini ada tentang perubahan pergerakan yang sangat cepat. Ada beberapa Libra yang akan move on. Yang tadi berarti nih ya guys ya, yang telah mengalami satu kondisi ketipu mungkin atau mungkin menyesal, di sini akan ada move on. Dan ada beberapa Libra yang akan mengikhlaskan yang telah terjadi. Amin. Akan ada berkat buat kamu. Ini tentang cuan-cuan sih kulihat. Ada beberapa yang harmonisasinya balik lagi. Ada yang nggak menunggu dia yang tidak pasti lagi. Ada yang udah membuka hati lagi. Tapi mudah-mudahan aja ini kamu ya. Well, untuk selanjutnya aku akan cek lagi pesan semestanya untuk kamu. Di sini aku rasa akan ada sebuah perubahan. Intinya seperti itu. Tapi di sini mental kamu yang ditempa dulu, cara kamu memandang sesuatu ditempa dulu. Setia kepada orang yang salah itu memang sangatlah fatal gitu, nggak bener gitu, atau lebih parahnya lagi bahasa parah banget gitu, bukan parah lagi ya. Jadi mencintai seseorang yang tidak setia itu udahlah gitu, jangan terlalu setia sama orang yang tidak setia gitu ya. Well, untuk selanjutnya ada it's time to release negativity. Yes, that's right. Waktunya katanya nih semesta memberikan pesan untuk kamu, waktunya kamu untuk merilis apa yang negatif dalam diri kamu. Mungkin yang tadi denial itu apa ya kak? Misalkan menolak untuk percaya, menolak untuk tidak yakin dengan apa yang kamu lihat, itu denial, atau menarik diri dengan sesuatu yang memang kamu tahu itu tuh salah tapi kamu terus jalani. Nah ini rilis, naifnya kamu rilis gitu ya. Untuk selanjutnya apa lagi? A time to give, return, and check. Waktunya kamu memberikan sesuatu sama diri kamu. Ya, that's right. Kamu waktunya untuk cobalah untuk mencintai diri kamu. Cobalah untuk memberikan waktu gitu ya. Memberikan, memanjakan diri gitu. Memberikan hal-hal yang positif buat diri kamu sendiri lah.
Itu ya seperti itu. Jangan tentang dia. Kalau aku mau nyanyi boleh nggak sih ya? Hanya dia. Nah gitu, jangan sampai si Yadi, guys ya. Tapi tentang kamu. Your hard work is paying off. Ada beberapa Libra yang menurut aku, dia udah mulai healing dan akan mendapatkan hasil dari apa yang dia healingkan atau apa yang dia upayakan. Misalkan kamu yang tadinya istilah kata susah move on, ada beberapa yang udah mulai bisa. Dan di sini aku rasa juga ada beberapa pekerjaan yang pernah tertinggal atau pernah kamu abaikan, di sini akan mulai menguntungkan buat kamu karena kamu mengerjakan kembali. Mungkin karena memang kamu udah healing atau udah melupakan dia. Ya. Nih, bisa jadi dia yang Libra nih. Kalau dianya Libra berarti kamunya energinya ada Scorpio, ada Virgo, ada Capricorn. Untuk saja ada apa? What do you need to release tuh? It's time to release negativity. Dan sekarang ada what do you need to release? Yes. Kamu tahu sebenarnya apa yang harus kamu rilis. Kamu tahu sebenarnya yang terbaik buat diri kamu. So, kalau menurut aku, waktu masih berjalan, kamu masih bernapas, masih ada kesempatan buat kamu untuk merubah mindset kamu, untuk merubah cara pandang kamu. Terutama di bagian cinta-cintaannya kamu. Ketika dia menghadapi sesuatu yang kalau menurut aku tidak pasti buat kamu, apalagi dia secara virtually, ya, cobalah kamu untuk membuka hati kamu untuk secara reality. Terus yang kedua di sini, untuk yang hubungannya secara reality, nggak LDR, nggak yang bagaimana-bagaimana, cobalah untuk kamu yakinkan lagi tentang dia. Ketika memang dia mencintai kamu, ya sudah, jalani saja dan kamu nikmati saja masa-masa mencintai dia. Tapi kalau misalkan memang di sini ada judgment atau ada sesuatu yang membuat kamu merubah kepada hal yang negatif, membuat kamu terjerumus, diajak hal yang aneh-aneh, gitu ya, diperlakukan tidak baik dan segala macam, tapi kamu istilah kata masih denial, semakin disakiti semakin sayang, nah itu kurang bagus. Kamu juga cobalah untuk healing, belajar untuk mencintai diri kamu, lebih kamu mencintai siapapun. Well, Oke, mungkin itu aja kali ya. Kira-kira Bara akan readingkan lagi apa ya? Oke, kita akan coba cek lagi. Kalau misalkan perasaan atau intuisi Bara ini pengen kayak shuffling lagi, aku shuffling dulu ya. Tapi oke, kita akan coba cek lagi. Oh, di sini aku lihat ada beberapa Libra yang materinya nih. Aku spill satu aja ya guys ya. Di sini aku akan spill tambahan atau shuffling tambahan tentang material. Karena di sini aku lihat tadi ada beberapa yang memang dimanfaatkan secara materiality atau secara materi. Tentang apa ya kira-kira si dia yang udah ghosting kamu, yang pernah membuat kamu istilah kata minjem duit sama kamu tapi nggak dibalikin, bisa jadi dibalikin atau enggak, bisa. Atau mungkin dia yang selalu minta kuota sama kamu ngilang, kenapa, bisa ya. Kita akan coba cek. Let's say ya guys ya, terakhir nih aku akan readingkan tentang kamu, tentang kerejekiannya kamu atau berkat mungkin buat kamu yang pernah memberikan cuan-cuan sama dia yang udah ngeghosting kamu. Oke. Kita akan coba lihat berkat mungkin atau bisa jadi juga keperuntungan gitu, peruntungan atau rezeki-rezekiannya kamu atau berkat kamu yang pernah mengalami satu kondisi di mana kamu ditipu sama dia. Once more again ya. Let's say buat kalian semua di sini ada the Chariot, ada the Hermit. Susah banget untuk jumping card guys. Jadi aku akan coba, aku ambil cangkul aja ya. Aku butuh 2 kartu lagi sebenarnya. Thank you. 1 kartu lagi please. 1 kartu lagi. Oke. Kita akan lihat di sini bottom of the deck-nya apa. Queen of Cups. Yes, ada beberapa Libra yang akan glowing ya. Di sini orang-orang Libra yang pernah istilah kata dimanfaatkan secara materiality, akhirnya uang kamu lah, kemarin mah kan gue ada duit ya istilah kata buat memberikan ke orang itu, tapi sekarang duit gue buat gue beli skincare, buat gue beli tas, buat gue beli kuota lebih banyak gitu. Ini ada beberapa Libra yang seperti itu. Udah mulai berpikir balik arah, udah mulai sadar bahwa semuanya itu tipuan-tipuan belaka dia gitu. Dan akhirnya di sini kamu kayak macam berkatnya buat kamu tambah glow up, tambah cantik mungkin karena memang ada dana-dana yang dulu pernah kamu sumbangsihkan kepada orang, kamu pakai sendiri. Nah ini lebih bagus ya. Ini berkatnya buat kamu tambah glow up. Tapi secara inner beauty juga atau secara dari dalam juga kamu lebih kayak kelihatan
cantik, lebih kelihatan ganteng gitu, karena memang kamu udah mengikhlaskan semua yang udah kamu berikan kepada dia. Di sini ada Hermit. Aku yakin banget kamu tidak akan pernah terjebak lagi kepada jurang yang sama atau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pasti. Nanti akan ada masa seperti itu. Berkatnya seperti itu ya guys ya. Amin. The Chariot, kamu akan lebih pasti lagi untuk melangkah ke depannya apa yang harus kamu lakukan. Bisa jadi juga ini tentang perjalanan percintaan kamu atau tentang something yang memang tujuan utama dari hidup kamu. Misalkan pernikahan atau misalkan future-nya kamu tentang rumah, tentang pencapaian nanti di hari tua someday. Di sini aku rasa kamu akan lebih fokus lagi, ya. Well, untuk selanjutnya ada apa lagi? Ada cinta sejati yang sedang menunggu kamu. Wow, keren banget. Satu lagi, yes. Di sini juga ada beberapa Libra, mungkin ya kalau menurut aku. Ini keren-keren banget sih kartunya, beneran. Mungkin karena di sini aku lihatnya tentang berkat gitu yang telah kamu lakukan sama orang, kamu ditipu orang, dan akhirnya ini berkatnya seperti itu. Ada beberapa Libra juga yang mendapatkan peluang-peluang yang bagus di sini kulihat. Nih ya guys ya, tuh kalau lihat kartunya. Two of Cups sama The Sun. Ini kan tentang cinta dan harapan. Keren banget. Bisa jadi juga kayak begitu. Dan di sini tentang future atau bisa jadi perjalanan kepada sebuah pernikahan atau cinta sejati yang menghasilkan sebuah harapan-harapan untuk kedepannya lebih cerah. Wow, keren banget. Tapi secara inner beauty sih tanpa dipungkiri ini kelihatan banget, bagus banget. Ada orang yang kalau menurut aku sedang menunggu kamu. Ketika kamu putus sama dia, entah itu secara virtual, entah itu secara realita gitu ya, yang tidak berhasil gitu mendapati satu kondisi di mana kalian lagi LDR, ada cinta sejati yang sedang menunggu kamu. Once more again, satu lagi. Yes, banyak pilihan, banyak angan-angan atau banyak cita-cita yang akan kamu wujudkan nantinya. Amin, mudah-mudahan. Di sini ada kartunya Seven of Cups tentang pilihan. Well, jadi balik lagi. Ini let's say terakhir ya buat kalian semuanya. Boleh silakan kalian ambil positifnya dari semua readingan yang telah aku bacakan buat kamu yang punya Libra. Ini energinya general. Jadi bisa aja kamu, bisa aja teman kamu atau mungkin siapapun. Boleh di-share sebanyak-banyaknya. Dan di sini kalau misalkan memang bukan energi kamu, jangan dipaksain ya. Tapi bijak-bijaklah untuk menanggapi video ini. Well, itu aja. Mudah-mudahan ada kabar baik buat kamu para Libra ya. Dan di sini kira-kira, oh iya, sekali lagi, spoiler lagi nih guys ya. Jangan lupa di-subscribe buat kamu yang belum subscribe ya. Kemudian kalau misalkan kalian suka dengan video ini, boleh silakan kalian tekan like-nya ya. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya, supaya mereka tahu apa yang kalian tahu. Mungkin itu aja kesempatan kali ini Bara readingkan buat kamu. Dan kira-kira besok atau lusa mungkin Bara akan readingkan apa lagi, zodiak apa lagi, tentang apa lagi. Tunggu aja, makanya di subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami tentunya. Mungkin itu aja, sampai ketemu lagi di readingan berikutnya. Bye-bye.